Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara kami di mana saja berada yang dirahmati Allah. Di subuh ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, sampai di permasalahan bagaimana tata cara bergaul kepada sesama muslimin, sampai di qaul al-musannif wa minha an tattaqiya mawadi'at tuham, antat taqiyya mawadi'at tuham. Sebelumnya Fatihah kita terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in, kepada para awliya, wasyuhada, wassalihin, al-masayih, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, wa ila al-Imam al-Ghazali. Amatana Allahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain. Wa minha an tattaqiya mawadi'at tuham siyanatan liqulubin nas an su'il dhann wa alsinatihim anil ghaibah wa ruya ittaqu mawadi'at tuham. Wa kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan nisaihi famarra bi rajulun wa sallama alaihi falamma marra da'ahu faqala ya fulan hadhihi zawjati Safiyah. Faqala ya Rasulullah man kunta adunnu bihi ma kuntu adunnu bihi fa inni la adunnu fika. Faqala inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Yang perlu lagi diperhatikan ketika kita bergaul kepada sesama kaum muslimin, yaitu antat taqiyah mawadi'at tuham. Apa itu? Hendaklah engkau menjauhi tempat-tempat atau keadaan-keadaan atau perlakuan-perlakuan yang membuat engkau disangka buruk. Jadi kita hendaklah menghindar sesuatu yang apabila kita ada di situ melakukan itu, orang akan menyangka kita buruk. Padahal kita ini misalnya bukan orang yang buruk seperti yang disangkakan orang itu. Maksudnya menjauhilah prasangkaan orang itu menjadi buruk kepadamu.
Jangan sampai orang berprasangka buruk kepada kita karena kita melakukan atau berada di suatu tempat yang di situ biasanya orang-orang yang di situ itu mesti orang-orang tak bagus umpamanya. Jadi kita harus menjauhi tempat-tempat yang membuat orang berprasangka buruk kepada kita. Sianatan liqulubin nas an su'il dhann wa alsinatihim 'anil ghaibah. Kenapa? Untuk menjaga hati orang agar dia tidak suudzon. Ketika ada orang suudzon, yang rugi siapa? Yang rugi yang suudzon, bukan yang disuudzoni. Jadi kita ini juga hendaklah menjaga hati orang lain agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang suudzon dengan kita, kasihan dia. Dia akan berdosa. Makanya kita ini juga jangan bikin gara-gara. Kalau orang melihat kita, orang jadi suudzon ke kita. Maksudnya begitu. Jadi itu harus dijauhi. Niatnya satu untuk menjaga hati manusia, orang lain, agar dia tidak suudzon, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, ataupun wa alsinatim 'anil ghaibah, ataupun agar jangan sampai mulut mereka menjadi melakukan ghaibah. Jadi ngerasain orang, jadi ngerasain kita. Kita sebenarnya tak salah. Tapi karena kita ini berada di tempat yang salah, akhirnya orang berpikir negatif ke kita. Akhirnya ngomong itu kenapa sih? Bulan ngapainnya di situ? Anu gini, oh ini begini, dia ini begini. Jadi orang tuh ngata-ngatain. Yang rugi siapa? Yang ngata-ngatain. Jadi kita juga harus kasihan dengan orang, jangan sampai dia bermaksiat gara-gara dia salah sangka terhadap kita. Kalau orang cuma sekedar dirasain orang, nggak ngaruh, tidak menurunkan derajat. Nah, itu. Jadi ada satu kisah Rasulullah SAW pada suatu hari sedang berbicara dengan salah seorang dari istri-istrinya. Rasulullah ini sedang ngobrol nih dengan salah seorang dari istrinya. Kemudian famarra bihi rajulun fasallama alaihi falamma marra da'ahu. Kemudian ada lewatlah seorang laki-laki. Kemudian salam dengan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab sama Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lewat, orang ini cuma lewat aja nih. Pas Rasulullah ini sedang ngomong-ngomong berbicara dengan salah seorang istrinya. Setelah salam orang ini jalan terus da'ahu. Setelah dia jalan sama Rasulullah dipanggil. Sini. Dipanggil. Ta'al. Udah lewat dipanggil lagi sama Rasulullah. Udah salam. Faqala ya fulan hadhihi zaujati Safiyah. Kata Rasulullah, hai fulan, ini istriku Safiyah. Itu. Maksudnya ini istriku Safiyah. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Faqala ya Rasulullah, man kuntu adunnu fi fa inni la adunnu fika. Jadi kata laki-laki tadi, ya Rasulullah, aku nih tak adalah nak nyangka macam-macam dengan engkau ya Rasulullah. Enggak ada aku nyangka-nyangka engkau nih. Maksudnya Rasulullah ini gini, jangan sampai si orang ini tadi menyangka bahwa Rasulullah ini sedang berbicara dengan wanita entah siapa. Kan jadinya jelek. Makanya kata Rasulullah, sini bulan, sini kenapa? Ini istriku Sofia. Supaya apa? Supaya orang tadi yang lewat dia tidak berprasangka buruk kepada Rasulullah, yang rugi dia. Maksudnya katanya Rasulullah gitu. Ini istriku. Kata laki-laki, ya Rasulullah, aku tak adalah nyangka-nyangka buruk seperti itu dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Faqala inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Katalah sesungguhnya setan itu berjalan di dalam jasadnya anak Adam di perjalanannya darah, di urat nadi, di urat
urat nadi itu. Nah, kata Rasulullah, iya. Tapi namanya setan ini dia jalan di darahnya, di dalam nih, di dalam darah. Jadi bisa nanti Nabi kok ngomong-ngomong sama cewek. Nah, gitu deh. Maksudnya gitu, Pak. Jadi kita umpamanya ada orang kita entah apa. Nyambung ayam tak pernah nih, memang tak pernah judi-judi nyambung ayam. Tapi duduklah dia di situ. Orang lagi nyambung ayam duduk, entah kawan dia ngajak, entah apa di situ. Itu namanya ketika ada kawan lewat. Apa tuh? Ini sedang nyambung ayam rupanya dia. Kan gitu. Ini tempat seperti ini harus dijauhi. Padahal dia tak pernah nyambung ayam. Hari itu jadi ajak lewat sama kawan. Tengok di sini ya lah, duduk sebentar sini. Ngopi minum teh apa. Dekat orang nyambung ayam. Begitu ada kawan dia yang lain nengok, wah budak ini sekarang ada penyakit baru nih, suka nyambung ayam nih. Ini jadi masalah. Nah, jadi jangan sampai orang lain berprasangka buruk kepada kita. Bukan masalah, itu terserah dialah prasangka buruk. Tak gitu. Kita ini juga harus kasihan sama orang kalau dia bermaksiat kepada Allah gara-gara kita. Karena kita bikin sebab ini dia berprasangka buruk dengan kita, akhirnya dia bermaksiat kepada Allah. Kita menjadi puncaknya. Atau nanti mulutnya ngata-ngata, sekarang dia main dekat sabung ayam lah. Gue nengok, wah kan, jadi mulutnya ngerasain sana berdosa dia. Siapa gara-garanya? Kita berada di tempat yang membuat orang salah sangka kepada kita, berburuk sangka kepada kita. Setan, iya kata Rasulullah, iya tahu, tapi setan tuh nanti dibisikkan sementara, itu lewat nanti. Itu siapa? Kok Rasulullah sama cewek? Katanya. Nah mulai setan masuk, ditiup sama setan. Ya, kayaknya begitu. Makanya itu yang diragukan Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai orang lain berburuk sangka ya, dikarenakan kita yang salah di dalam melakukan suatu sikap ataupun berada di tempat-tempat yang tidak tepat yang membuat menjadi orang tersebut mereka menjadi bermaksiat kepada Allah karena berburuk sangka kepada kita. Ini kita tak melakukan apa-apa. Nah, kalau memang diikut sabung ayam di situ, ini lain lagi. Ini tak ngapa-ngapa. Memang orang ini orang bagus. Takkan jangan kemana-mana. Dia orang bagus, duduk dekat meja-meja yang ada bir-birnya. Ngapain kok duduk situ? Ya, itu membuat orang berdosa kalau jangan tambah bangga, biar aja dia ngerasain gitu. Yang penting kita baik, tak bisa gitu. Nah, tidak bisa gitu. Itu masih derajatnya di bawah orang yang dia kasihan. Bagaimana orang lain itu jangan sampai dia berdosa gara-gara kita. Kemudian wa minha antas'a bi qada'i habaijil muslimin walau bi syafa'atin. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam isfa'u ilayya tu'jaru fa inni uridul amra wa akhiruhu kay tashfa'u ilayya fa tu'jiru Fatu ajiru. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam man masya bi hajatin mithli hajati akhi sa'atan minal laili min lailin aw naharin qadaha aw lam yaqdiha kana khairun lahu min iktikafi sahrain. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan. Ada hal yang perlu diperhatikan di dalam kita bergaul dengan sesama kaum muslimin, yaitu apa? Hendaklah engkau berjalan untuk memenuhi hajat-hajat kaum muslimin. Jadi hendaklah kita nih suka bantu orang lain. Hendaklah kita ini suka bantu orang
Walau bisyafaatin, walaupun hanya sekedar nolong gitu aja. Apa saja lah pokoknya yang bisa dilakukan, lakukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isfa'u ilayya tu'jaru." Kata Rasulullah, maksudnya bantulah aku maka engkau akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nolong orang, ya. Nolong orang apa aja. Angkat-angkat air, angkat-angkat kopi, nolong orang. Tu'jaru dapat pahala. Pahala itu bukan cuma sekedar sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Bantu orang. Ngapain dibantu sebisanya. Nah, itu. Fa inni uridu al-amra fa uakhiruhu kay tashfa'u ilayya fatu jaru. Nah, gini. Jadi ada satu kejadian Rasulullah SAW katanya, aku ini ingin melakukan sesuatu perkara, tetapi aku akhirkan untuk melakukan tadi. Maksudnya tak aku selesaikan cepat. Jadi tak aku selesaikan, tak aku lakukan langsung. Supaya apa? Supaya kalian membantu aku dan kalian akan mendapat pahala. Gitu. Rasulullah sengaja supaya ada orang yang bantu, bukan karena Rasulullah ini dia apa, supaya orang ini dia dapat pahala. Ini orang baik. Yang berikutnya, yang pertama tadi itu, makanya cemana seorang muslim kita itu jangan sampai orang lain itu melakukan dosa sebab kita. Sedangkan ini yang berikutnya, hendaklah kita ini menjadi penyebab orang lain melakukan amal baik sebab kita. Jadi ini Rasulullah bukan tak bisa dia melakukan hal tersebut sendiri, bisa. Sengaja kata Rasul, sengaja aku akhirkan supaya kalian ini membantu aku dan kemudian kalian dapat pahala, bukan aku. Tak bisa sengaja memang. Nah, jadi orang lain berpahala karena kita, kalau kita melakukan hal tersebut. Ini perlu juga, perlu kita aplikasikan. Tadi juga perlu. Tengoklah macam mana. Hal-hal ini sebenarnya hal-hal yang agak mendetail. Nah, jadi mengajak kebersamaan lah. Ada apa-apa engkau mungkin bisa sendiri, tapi kawan kau jadi tak dapat pahala, ajalah kawan tuh. Nah, daripada dia nganggur apa, ajak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man masa bi hajati akhi sa'atan min lailin aw naharin qada aw lam yaqdiha kana khairan lahu min i'tikafi syahrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan memenuhi hajat saudaranya 1 jam malam ataupun siang, malam ataupun siang 1 jam, qadaha aw lam yaqdiha, dia bisa menyelesaikannya ataupun tidak bisa menyelesaikannya, ya, karena khairu min i'tikafi syahrain, maka itu lebih bagus daripada i'tikaf 2 bulan. 1 jam bantu orang, malam ke siang kah, apakah selesai ataukah tidak, itu lebih utama kata Rasulullah daripada i'tikaf 60 hari. I'tikaf 60 hari. Makanya kita ini jangan pikir bantu orang itu bukan ibadah tuh. Suka bantu orang, mumpung punya tenaga, punya waktu, punya bantu orang, bantu. Jangan hidup untuk sendiri aja. Berangkat pagi kerja, sore balik, pagi kerja, sore balik, tak pernah tidur, paling jalan-jalan sendiri gitu tuh, hidupnya gitu aja. Gak ada bantu orang. Time tanggal muda terima gaji untuk senang-senang jalan-jalan sendiri atau siapa? Habiskan duit. Banyak kerja, gajian, makan, habiskan kerja, gajian. Tak ada dia bantu orang.
Tiap hari sibuk dengan urusannya sendiri. Tak ada waktu untuk menolong orang lain. Asyik sibuk. Jangankan menolong secara khusus, gotong royong aja tak pernah pergi. Alah sudah. Apalagi tidak menyiapkan waktu khusus. Aku nak bantu inilah, ini atuk tu kasihan rumah dia semak depan dia, aku nak bersihkan lah. Itu apa? Ada apa? Bantu. Yang punya duit bantu dengan duitnya, punya tenaga bantu dengan tenaganya. 1 jam membantu orang, siang atau malam, selesai atau tidak selesai, kata Rasulullah, lebih bagus daripada itikaf 2 bulan. Itikaf 2 bulan ini untuk kita saja sendiri. Orang sebelah kita pun tak ikut dapat pahala. Sebelah duduk tak dapat. Ini aku punya khusus. Tak, di sini dia tidak mendapatkan satu kemanfaatan. Tapi kalau kita membantu orang lain, apalagi urusan-urusan yang baik tentulah. Jadi kita dapat pahala, orang itu juga dapat kemanfaatan. Dia dapat kemanfaatan juga. Apa saja, bantu orang, bangun apa dibantu, itu bagus. Jadi kita ibadah, orang lain pun dapat satu keberuntungan juga, kebaikan juga. Jadi kita harus menjadikan diri kita ini orang yang selalu menolong orang lain, ya, menolong orang lain. Jangan pemalas, ya, sediakan waktunya. Jangan hanya hidup untuk perut sendiri saja, ya. Itu entah macam mana nanti kalau mati suruh jalan sendiri ke kuburan. Dia tak pernah bantu orang. Bantulah orang, karena kita hidup ini juga membutuhkan bantuan orang lain. Wa minha an tubadira bisalam ala kulli muslimin wa tusawwiru liyakuna laka fadlul bidayah. Nah, ini ada hal lagi yang berikutnya yang harus kita perhatikan. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, hendaklah engkau cepat-cepat memberi salam kepada setiap muslim dan engkau menyalaminya, berjabat tangan dengannya. Liyakuna laka fadlul bidayah, supaya engkau mendapat keutamaan memulai lebih dahulu. Orang yang mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Pahalanya besar yang mana? Biasanya kalau ibadah sunnah dan wajib tuh yang besar tentu pahala yang wajib. Beda dengan menguluk salam nih, memberi salam nih. Jadi yang mengucapkan ini pahalanya lebih besar daripada yang menjawab. Karena dia yang memulai dulu, akhirnya orang lain menjawab, orang lain dapat pahala, dia dapat pahala lebih besar. Gitu. Karena apa? Dia yang memulai. Ini kita nih, masalah salam ini kadang entah apa pasal berat, apa susah. Ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, dua-dua dapat pahala, dua-dua dapat pahala. Tapi kita tak ada. Naik motor, tit, wah gitu salam Jepang jadinya. Tak ada salam lagi. Itulah. Salam lebih dulu, dapat pahala lebih banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani fatasaffaha kusimat bainahuma sab'una rahmatan tis'un wa sittuna li ahsanihima birra." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bertemu dua orang muslim, kemudian dia bersalaman, maka dibagilah antara keduanya
sab'una rahmatan, 70 rahmat. Apa tak enak? Salaman, ketemu salaman, Allah akan bagi 70 rahmat. Tis'un wasituna li ahsanihima birra. Dari 70 itu, tis'un wasitun, 69-nya itu diberikan orang yang paling baik di antara keduanya. Siapa tuh? Yang duluan lah. Yang ngajak salaman duluan, mengucapkan salam duluan. Nah, tengok, bersalaman saja itu pahalanya besar. Siapa yang lebih banyak dapat pahala? Yang ngajak salaman dulu. Masyaallah. Kalau ada orang kan diajak salaman tak nak. Nah, kalau bertemu dua orang muslim salaman. Maka Allah akan membagikan 70 rahmat, 69-nya bagi yang terbaik di antara keduanya. Wa minha ayyan surah akhahu fi ghaibatihi fayarudda an irdihi wa malihi. Ini terakhir adab yang harus kita perhatikan menutup majlis kita di pagi hari ini. Di antara yang harus kita perhatikan di dalam bergaul kepada sesama kaum muslimin, yaitu ayyan surah akhahu fi ghaibatihi fayarudda an irdihi wa malihi. Hendaklah menolong saudaranya ketika tidak ada. Saudaranya tak ada di tempat. Hendaklah, macam mana maksudnya? Hendaklah menolong saudaranya ketika tidak ada. Dan membela martabatnya dan hartanya. Dia bertetangga kawan, depan rumahnya rumah kawan dia. Dia tahu tengah malam, sekitar jam 1 malam, ada bunyi ketek. Tengok, ternyata ada maling nak masuk ke rumah. Itu rumah kawan dia. Tengok deh, dia harus menjaganya. Biar aja lah, bukan rumah aku. Ini orang tak betul. Dia harus membela hartanya, menjaga harta saudaranya. Satu, juga fayarudda an irdihi, juga harus membela martabatnya. Ketika tidak ada saudaranya tadi, tiba-tiba ada orang ngomong tak baik tentang saudaranya. Bulan tuh dia gini. Ini dia dengar. Ini kawannya, kau betul sikit cakap, kau di mana kau dapat berita tu? Dia betul sikit, tak ada lah. Dia tu orangnya baik gini, kau cakap betul sikit, jangan bikin masalah macam-macam kau. Mencoba memberi kabar-kabar yang tak baik. Ini namanya membela. Kita macam mana? Ketika ada orang lain yang menurut kita ini baik, ada orang ngata-ngatain, sebetulnya tuh tidak benar ini yang dikatakan ini. Apa kita diam aja? Apa kita bela? Kita harus bela. Kata dia, biar aja lah, malas. Jadi lebih suka orang lain tuh tampak buruk di hadapan orang lain. Dia nggak mau belain. Jangan diamin aja. Kau bilang apa? Tak ada, dia tak macam gitulah. Kau ngarang aja tuh. Dia itu orang baik, tak seperti yang engkau sangkakan. Aku tahu, aku kawan dia. Itu namanya cara orang di antara yang harus diperhatikan orang bergaul kepada sesama kaum muslimin. Membantu orang lain, dibantu, masih ditolong. Padahal waktu itu kawannya tidak ada di tempat. Maksudnya gitu.
Apalagi gurunya dikata-katain diem aja. Wah, ini betul sikit. Kawan sendiri, tetangga yang kita tahu ada orang lain ngatain, kita harus bela. Kita harus bela. Ini tidak. Kadang-kadang orang lain bilang sikit malah ditambah dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tambah kacau keadaannya. Jangan gitu. Bela. Kalau tak bisa bela, minimal diam, jangan kau tambah-tambah pula. Tapi harus dibela. Harus dibela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yansuru musliman fi mawdi'in yuhtaku fihi min irdihi wa tustahallu hurmatuhu illa nasrallahu fi mawtinin yuhibbu fihi nusratah." Tidaklah seorang menolong seorang muslim di satu keadaan yang merusak kehormatan, martabat, merusak martabat muslim tersebut. Wa tustahalu hurmatuhu, dan di satu keadaan yang menghalalkan kemuliaannya, keharamannya. Maksudnya sebetulnya itu tak boleh, tapi membuat orang itu menghalalkan yang sebetulnya, maksudnya itu haknya orang muslim tadi. Tetapi ada satu keadaan waktu itu kok ditabrak aja ini. Orang ini tidak punya hak, kok malah melanggar haknya ini. Haknya kaum muslimin tadi. Illa nasrullahu fi mautin yuhibbu fi nusratu, maka Allah akan menolongnya, orang tadi yang menolong orang muslim tadi, di satu tempat yang dia ingin mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nolong orang, siapa yang menolong orang, apakah nolong untuk membela kehormatan ataupun menolong untuk menjaga agar hak-hak orang muslim tadi tidak dirampas, tidak diambil, maka Allah akan menolongnya ketika dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ahadin yakhrilu musliman bi mawdin tuhtaku bi hurmatuhu illa khadalahu Allahu fi mawdi'in yuhibbu bihi nusratah. Kebalikannya, siapa yang dia membiarkan seorang muslim ketika dia dirusak kehormatannya, maka Allah akan membiarkan pada orang itu butuh pertolongan, dibiarin aja. Terserah dia lah, nak mampus lah, tak ada urusan. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan membiarkan orang tersebut di satu keadaan yang padahal dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Orang kalau tak suka nolong orang, tak mau nolong orang pun, Allah pun tak mau nolong dia ketika dia butuh pertolongan. Tapi orang kalau suka nolong orang lain, maka Allah akan membantunya, akan menolongnya ketika dia butuh bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan iman, Islam dan istiqomah, diberi kesehatan batin dan zahir, umur yang panjang, berkah, bermanfaat bagi umat, dan di waktunya nanti masing-masing diberi hadiah husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.